teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami kelompok 19 KKN Fikes Universitas Respati Yogyakarta mempersembahkan video edukasi terkait perilaku pencegahan COVID-19 pada remaja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu COVID-19. COVID-19 adalah virus jenis baru yang menular ke manusia dan menyerang sistem pernafasan hingga mengakibatkan kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan akan lebih berbahaya pada lansia atau mereka yang mempunyai penyakit bawaan. Penularan COVID-19 sendiri yang pertama melalui droplet, yaitu partikel yang berukuran sangat kecil dari seseorang yang sedang batuk, bersin, dan berbicara. Yang kedua, lewat permukaan yang terkontaminasi, yaitu saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang terkena COVID. Dan terakhir, kontak langsung dengan penderita COVID-19 itu sendiri. Nah, apa sih gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini? Gejala yang ditimbulkan dari virus COVID-19 adalah demam, batuk kering, sesak napas, nyeri tenggorokan, konjungtivitas, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Selain itu, gejala klinis lainnya seperti nyeri otot, lesu, sakit kepala, dan manifestasi serologis atau diare. Pandemi virus corona sendiri atau COVID-19 masih menghantui berbagai negara di dunia, khususnya di negara Indonesia sendiri. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat sampai sekarang. Hingga kini, tercatat kasus COVID-19 pasien positif mencapai 3,13 juta, pasien sembuh mencapai 2,47 juta, dan pasien meninggal mencapai 82,13 juta. Penanganan dan pencegahan COVID-19 sebelum ditemukan obatnya adalah dengan melaksanakan program vaksin COVID-19. Tujuan dari vaksin sendiri adalah untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes jika sudah melakukan vaksin, karena setelah divaksin, seseorang masih dapat terpapar virus COVID jika tidak menerapkan prokes. Selain dari itu, ada baiknya jika kita melakukan tindakan preventif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Bagaimana sih perilaku mencegah penularan virus COVID-19 itu sendiri? Yang pertama adalah memakai masker dan hand sanitizer. Dengan memakai masker, dapat melindungi diri kita dari paparan virus, yaitu melalui transmisi droplet. Ingat, sebelum memasang masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan. Berikut cara memakai masker yang benar. Yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung, dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Yang keempat, cuci tangan menggunakan sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Dan yang terakhir, ganti masker secara rutin apabila kotor atau basah. Yang kedua adalah cycle distancing. Tujuan dari menjaga jarak adalah untuk memutus rantai penularan virus, partikel, atau droplet yang bisa meluncur sampai jarak 2 meter. Penting untuk kita
untuk menjaga jarak di mana saja, termasuk di tempat pembelanjaan. Jika berada di tempat perbelanjaan, pastikan setelah menerima barang atau mengambil kembalian dari kasir, jangan lupa memakai hand sanitizer. Jika berada di angkutan umum, jangan lupa untuk tetap jaga jarak dan pastikan untuk menjaga kebersihan tempat duduk dengan cara menggunakan lap atau tisu yang sudah diberikan desinfektan. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena tangan berperan penting dalam transmisi berbagai mikroorganisme dan dapat masuk ke dalam tubuh. Dengan mencuci tangan, kita dapat memutus rantai penularan virus dari orang lain. Nah, bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar? Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau secara dianginkan. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena jika virus menempel pada area tersebut, dapat masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, selalu memperhatikan etika batuk dan bersin dengan cara menutup menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Yang keenam, menjaga prokes pada saat menerima orderan online. Untuk menghindari penyebaran virus COVID lewat plastik atau barang yang kita pesan dari online, maka kita harus melakukan yang pertama, jaga jarak dengan siapkan tempat khusus di depan rumah untuk meletakkan paket. Yang kedua, pakai masker jika terpaksa harus kontak fisik dengan kurir atau ojol. Yang ketiga, bersihkan kemasan bagian luar dengan desinfektan. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun setelah membuka paket. Dan yang terakhir, segera buang pembungkus yang tidak diperlukan. Yang ketujuh, sebisa mungkin tetap berada di rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Jika teman-teman mengalami gejala yang hampir mirip dengan COVID-19, harus langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan tes COVID-19. Jika ada kerabat atau teman yang terkena COVID, maka harus langsung melaporkan pada toko masyarakat atau Satgas Penularan COVID atau puskesmas terdekat agar segera dilakukan penanganan serta meminimalisir penularan. Jangan lupa untuk memberikan support atau dukungan kepada orang yang terinfeksi COVID-19. Yang terakhir, penting untuk menjaga imunitas tubuh semasa pandemi agar terhindar dari penularan virus, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Untuk para remaja, ayo berkontribusi dalam perang melawan virus corona. Mari putuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan selalu menerapkan perilaku pencegahan COVID-19. Mari lindungi diri dan keluarga Anda. Remaja bisa, siap lawan COVID-19.